siswi semester 5 jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya bersama narasumber saya akan berbincang-bincang mengenai pengelolaan keuangan di UMKM Kue Semprong dan Lempit Fitri. Di sini perkenalkan narasumber saya. Nama saya Fitri Puspitasari. Saya memulai usaha kue lempit dan semprong ini sejak tahun 2008. Awal mulanya usaha saya hanya kue lempit, kemudian semakin berkembangnya usaha saya bertambah jadi kue semprong ini. Berarti yang pertama itu produk lempit dulu ya, Mbak? Iya, yang pertama produk saya kue lempit, kemudian bertambah menjadi kue semprong. Nah, yang kita tahu usaha Mbak Fitri ini tuh berkembang di bidang makanan atau kuliner. Ya. Nah, untuk yang paling laris itu rasa apa sih, Mbak? Untuk rasa yang paling laris itu yang original, yaitu rasa wijen, semprong rasa wijen. Semprong rasa wijen itu original. Original, kita sebutnya biasanya original, rasa wijen. Kalau untuk kue lempitnya sendiri ada varian rasa nggak, Mbak? Kalau untuk kue lempit ini rasa jahe, khusus rasa jahe. Biasanya peminatnya itu untuk kue lempit itu kalangan lanjut usia, karena produksi kue lempit saya tidak memakai telur. Biasanya kalau udah lanjut usia kan mereka mengurangi konsumsi telur. Ya, jadi biasanya untuk peminat untuk kue lempit saya kebanyakan yang orang-orang yang sudah lanjut usia. Teksturnya juga lebih renyah untuk yang lempit. Kalau yang kue semprong ini menggunakan telur ya, Mbak? Untuk yang semprong ini menggunakan telur, kemudian menggunakan susu. Jadi dari segi bahan sudah jauh berbeda dari kue lempit. Untuk segmentasi pasar sendiri yang Mbak pilih itu untuk kalangan siapa aja sih, dan gimana sih Mbak masarin kue-kue ini? Kalau saya rasa kue semprong saya itu bisa dinikmati semua kalangan karena harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi saya rasa segmentasi pasar saya ya bisa dinikmati semua kalangan. Kalau untuk pemasarannya? Untuk pemasarannya biasanya di toko-toko kue, kemudian di toko-toko sembako, ada juga yang dijual secara online. Online juga ya, Mbak? Iya. Terus untuk harga jual sih gimana sih, Mbak? Kan pasti tuh bahan pokok itu tuh mengalami naik turun. Nah, cara Mbak jual ini tuh gimana ngambil, apakah kalau bahan naik harga ikut naik atau tetap gitu? Tidak, harga relatif sama. Jadi misal pas harga bahan naik ya cuma mengurangi laba saja. Jadi kita tidak menaikkan dan menurunkan harga. Nah, untuk sumber modal Mbak sendiri ini tuh dari mana sih? Sumber modal saya dapatkan dari modal pribadi. Berarti nggak pinjaman ya, Mbak? Tidak. Untuk pengelolaan keuangan yang telah Mbak lakukan itu bagaimana selama ini? Pengelolaan keuangan saya lakukan secara sederhana. Saya mencatat Kebutuhan produksi ya, Mbak? Saya mencatat modal, mencakup bahan, kemudian saya jadi nanti hasil pendapatan dikurangi modal dan beban gaji, jadi kita bisa mengetahui dari laba saya. Untuk pelaporan keuangan sendiri, apakah Mbak tuh setiap pembuatan itu selalu ada pembukanya, apa cuman diingat-ingat di angan-angan apa gimana? Tidak sih, tidak setiap kali pembuatan saya catat modal, tapi dalam kurun waktu beberapa bulan kan saya biasanya ada pembukuan tapi untuk beberapa bulan, untuk jangka panjang. Maksudnya barang kan nggak selalu naik turun, jadinya untuk beberapa bulan pasti harganya modal saya masih sama. Misal terjadi perubahan juga tidak signifikan, sedikit. Misal ada penurunan modal juga sedikit, misal ada kenaikan modal juga sedikit. Jadi tidak setiap kali produksi saya mencatat. Ya.
Lalu kelebihan yang Mbak rasa dengan pengelolaan keuangan yang Mbak lakukan itu apa aja sih? Kelebihannya ya apa ya? Kelebihannya lebih 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 mungkin lebih enak karena tidak menggunakan jasa orang lain, dilakukan sendiri. Iya, itu kelebihan yang saya rasakan. Kalau kekurangan dari pengelolaan keuangan Mbak itu apa sih? Kekurangannya ya karena tidak menggunakan jasa orang lain, jadinya terkadang karena di manajemen sendiri, jadi laba, kadang-kadang hasil laba dari produksi kue ini yang seharusnya buat mengembangkan usaha kue semprong, terkadang kepake buat kebutuhan Kepribadi gitu pribadi ya, individu. Ya. Jadi itu tadi pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan UMKM di Kue Lempit dan Semprong Fitri. Terima kasih untuk Mbak Fitri. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.